Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan strategi sosial pada anak. Kita harus ketahui dulu tentang apa itu keterampilan sosial atau apa definisi dari keterampilan sosial. Nah, jadi keterampilan sosial berasal dari kata keterampilan dan sosial. Kata keterampilan berasal dari kata terampil. Dalamnya terkandung suatu proses belajar dari tidak terampil menjadi terampil. Dan kata sosial yang berarti berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Jadi, keterampilan sosial adalah yang bertujuan untuk mengembangkan atau mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu yang tidak terampil. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial pada anak. Nah, yang pertama yaitu adalah faktor keluarga. Nah, keluarga ini merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak atau individu dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh individu itu dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungannya. Misalnya ada anak yang terlahir dalam keadaan keluarga broken home atau tidak utuh. Nah, di situ maka stimulasi atau berkembangnya keterampilan sosial itu tidak maksimal. Nah, berbeda dengan individu yang lahir dalam keluarga harmonis yang utuh, maka di situ akan aktif seperti itu, seperti komunikasinya, interaksinya dan lain sebagainya. Dan itu tidak mendapatkan dan di situ dia akan mendapatkan kepuasan psikis yang cukup karena berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Selanjutnya yaitu adalah lingkungan. Nah, sejak dini, individu itu sudah diperkenalkan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Hal ini bermanfaat pada individu untuk mengetahui lingkungan sosial yang luas sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kepribadian. Kepribadian individu ini tidak dapat dilihat dari penampilannya, sehingga penting bagi individu itu untuk tidak menilai seorang berdasarkan penampilannya semata atau dari luarnya saja. Penampilan nilai-nilai yang menghargai, penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik. Seperti materi dan penampilan akan membuat individu itu mudah bergaul dan mudah berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Artinya di sini tidak selalu apa yang terlihat itu menentukan bagaimana seseorang itu. Jadi tidak seharusnya kita menilai seorang itu dari luarnya saja dalam bergaul. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri di sini maksudnya adalah bagaimana seorang individu itu bisa menempatkan dirinya pada lingkungan sosialnya. Misalnya pada kelompok-kelompok bisa terbuka, kemudian bisa mengeluarkan pemikiran-pemikirannya seperti itu kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Artinya di sini dia bisa menempatkan dirinya pada lingkungan sosial, bisa mengetahui kelebihan dan selanjutnya yang poin terakhir di sini yaitu poin inti tentang strategi atau cara meningkatkan keterampilan sosial pada anak. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan dasar-dasar hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini terjabarkan sebagai berikut. Pertama, jelaskan ruang pribadi. Jelaskan bahwa setiap orang itu punya privasi, punya untuk sendiri seperti itu. Kemudian ajari anak empati. Nah, di sini maksudnya bagaimana anak diberikan pemahaman untuk peka terhadap lingkungannya, seperti bila ada orang yang kesusahan atau orang yang sedih seperti itu, anak turut merasakan hal itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, bantulah anak memahami
cara berbicara. Maksudnya di sini berikan pemahaman tentang cara berbicara itu seperti apa yang baik ya. Kemudian D, ajari anak tata krama dasar, yaitu bagaimana menghormati orang tua dan menyayangi yang kecil. Kemudian dan juga selanjutnya yaitu membahas cara menyampaikan keinginan dan kebutuhan dengan anak. Maksudnya membahas bagaimana seharusnya cara menyampaikan keinginan dan kebutuhan dengan anak ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan selanjutnya yang kedua yaitu adalah melakukan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan sosial. Maksudnya di sini bagaimana cara yang bisa dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan sosialnya. Pertama yaitu bacakan buku pada anak, jadilah panutan, jadilah contoh pada anak tersebut. Kemudian bermainlah sandiwara emosi seperti marah, sedih, kecewa, bahagia dan sebagainya. Kemudian D, mainkan permainan yang memerlukan banyak kontak mata. Artinya permainan yang melibatkan banyak orang, di sana terjadi interaksi pada anak tersebut. Ya, yaitu poin selanjutnya yang tadi, yang ketiga yaitu mendukung kehidupan sosial anak. Ya, mendukung kehidupan sosial ini seperti dukunglah pertemanan anak, dukunglah perkawinan anak dengan teman-teman yang ada di lingkungannya. Selama itu masih dalam pertemanan yang positif. Kemudian selanjutnya ajak anak bermain olahraga kelompok atau tim seperti itu. Kemudian ajak anak mengikuti kegiatan di luar sekolah atau kegiatan outdoor seperti itu. Nah, kemudian terakhir yaitu mencari bantuan pihak luar. Nah, di sini maksudnya yang pertama, jika kemampuan sosial anak itu tidak kunjung berkembang atau tidak kunjung meningkat, maka di situ harus ada kepekaan orang tua, kepedulian orang tua untuk membawa anak ke pihak terapis untuk diperiksa apakah ada sesuatu yang terjadi pada anak tersebut sehingga keterampilan sosialnya itu tidak berkembang ya. Kemudian selanjutnya itu kenali keterbelakangan sosial pada anak, kenali alasan dari kenapa anak itu perkembangan sosialnya itu terhambat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu berdiskusilah dengan guru anak secara berkala dan jangan lupa menanyakan perkembangan sosial anak. Maksudnya di sini perlu adanya interaksi komunikasi antara guru dengan orang tua mengenai bagaimana kemajuan atau perkembangan keterampilan sosial anak seperti itu. Nah, di sini adalah poin yang penting karena di sini dibutuhkan kerjasama orang tua dan guru mengenai keterampilan sosial pada anak.